Majelis Rohaniawan dan anggota Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Saudara Henry Jackson Aibekop dan Saudari Priscilla Singgamui yang telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura pada hari Sabtu 20 Februari 2021. Webinar Pendeta Yakub Susabda, PhD, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021. Jemaat dapat mengajak keluarga dan sahabat untuk mengikuti webinar ini. Dalam waktu dekat, setelah surat izin dan rekomendasi dari BPH Majelis Sinode tersedia, maka Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura akan mensosialisasikan persembahan jemaat melalui KRIS BCA. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur hari Minggu ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan di rumah saja. Kita akan persiapkan hati kita dengan saat teduh. Mari kita berdoa dalam hati. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya semenjak hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepada
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita berdoa. Seperti pujian kami ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami kepadamu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup yang boleh kami jalani. Terima kasih karena kami merasakan betapa Engkau menyertai kami dalam setiap jatuh bangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sekali lagi boleh ada dalam kesempatan beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah dan belas kasihan-Mu. Tuhan ampuni kami untuk segala salah dan dosa kami. Biarlah di hari ini kami boleh menikmati waktu istirahat kami, perteduhan kami di dalam Engkau. Kiranya kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, supaya selesai dari ibadah ini kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Ini doa kami Bapa demi Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, kita masih tetap memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahwa kalau pada sampai hari ini kita boleh mengenal kasih Tuhan karena ada kisah yang dibagikan kepada bangsa-bangsa termasuk untuk kita. KPK nomor 376 kita pujikan ayat 2 dan 4. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kidung untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati orang, kidung yang mengalahkan dosa serta senjata iblis, serta senjata iblis, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Ada berita untuk bangsa-bangsa, Tuhan bertahta di surga. Ya utus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Dialah, Akulah jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Kita pujikan pujian Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan mengingat bahwa Juru Selamat kita Tuhan Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
keselamatan kekal. Haleluya, terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli, dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia Suebu. Mari menyambut firman Tuhan, kita pujikan pujian dari KPK nomor 368, ayat 1 dan 3, bagikan kepada semua orang. Percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Terimalah hai kawanku, senang yang kau dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau memilih kami dari sekian miliar orang untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Secara khusus melalui pemberitaan Injil kami boleh percaya, diselamatkan, dipelihara dalam persekutuan orang kudus dengan firman yang boleh menguduskan kami dari hari ke sehari. Kami bersyukur, muji menyembah-Mu, dan mendapat kesempatan sekali lagi mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Kami memerlukan firman Tuhan sebagai makanan dan minuman bagi jiwa, bagi kerohanian kami. Engkau mengisi, melengkapi, menguatkan kami untuk terus melanjutkan hidup kami dengan sukacita, mengiring, melayani, beritakan Injil, memuliakan-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk bagian-bagian yang kami baca hari ini. Roh Kudus terangi hati kami dan tolong kami duduk di seputar firman, menikmati kebenaran ini, memuliakan Engkau. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Mari silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 35. Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 35, lanjutan dari bagian yang pernah saya sampaikan 2 minggu lalu. Demikian firman Tuhan. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saya tambahkan satu ayat, Matius 13 ayat 51. "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Demikian pembacaan Alkitab. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, seseorang datang kepada pendeta, pada pastor, dan dia katakan, "Pastor, saya mau bercerai." "Mengapa? Kami tidak cocok jadi suami istri." "Kalau dahulu, waktu kalian menikah 4 tahun lalu, oh memang waktu pacaran, waktu kami baru menikah, itu cocok. Tapi sekarang saya muak melihat wajahnya, apalagi baunya. Jadi kami mau cerai. Apakah Anda mengerti apa yang Anda katakan?" "Iya." "Apa itu?" "Kami tidak cocok dan karena itu mau bercerai." "Apakah Anda mengerti apa yang Anda katakan?" "Iya." Sekali lagi. "Apakah Anda mengerti firman Tuhan?" "Tidak." Itu pastor yang tahu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam buku bimbingan pranikah, pernikahan Kristen, dikatakan pada masa kini banyak pasutri yang telah kehilangan keindahan dalam pernikahan. Seperti seseorang yang menikmati chewing gum, permen karet. Pada mulanya memang sedap rasanya, manis. Lama-lama pudar rasanya. Dikatakan dalam buku itu, dari kenyataan yang ada, kita melihat ada 3 kategori kehidupan keluarga. Yang pertama, pasutri yang menikmati kehidupan pernikahan. Yang kedua, pasutri yang menerima kehidupan pernikahan. Yang ketiga, pasutri yang hanya bertahan dalam kehidupan pernikahan. Yang pertama itu, pasutri yang menikmati kehidupan pernikahan, mereka bukan saja menikmati keindahan pernikahan itu, tapi juga membangun rumah tangga Kristen yang diperkenan Tuhan.
Lalu yang kedua tadi, pasutri yang menerima kehidupan pernikahan, memang kondisi rumah tangganya tidak parah, tetapi mereka tidak menikmati keindahan pernikahan. Kalau yang ketiga, pasutri yang hanya bertahan dalam kehidupan pernikahan, mereka merasa menderita hidup dalam pernikahan. Tetapi mereka tetap mempertahankan karena gengsi atau demi kepentingan anak-anak. Kategori yang ketiga ini oleh Fodi Baukam, seorang pendeta baptis dari Southern Baptist. Dalam bukunya Faith Driven Family, dia katakan begini, banyak orang datang kepada saya setelah 25 sampai 30 tahun pernikahan mereka. Mereka katakan, anak-anak kami sudah menikah semuanya. Kami tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan kami. Jadi mereka mau bercerai, berpisah, karena anak-anak mereka sudah besar dan pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini terjadi di Gereja Injilis Seperti Kalam Kudus, Baptis sebagai denominasi terbesar di selatan, di negara bagian Amerika. Kita tahu mereka sangat percaya kepada Injil, tapi tidak hidup berdasarkan Injil. Menurut satu data statistik, sebuah statistik di Amerika, setelah 1 tahun pernikahan dari antara 4 pasutri, 1 pasutri mengalami perceraian. 1 pasutri menghadapi jurang kehancuran. 1 pasutri mengalami kelunturan keindahan dalam hidup pernikahan. Jadi dari 4 itu satunya yang bertahan baik. Jika kita bertanya, mengapa hal seperti ini terjadi? Terjadi di Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, banyak warga negara Amerika Serikat telah meninggalkan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Walaupun dalam mata uang dolar Amerika itu masih tertulis "In God we trust", tapi hidup mereka jauh dari Tuhan dan firman-Nya. Ada seorang ateis pernah protes dan menggugat untuk menghapus tulisan ini, "In God we trust". Dia gelisah, pegang uang dolar ini ada tulisan begitu. Saya bukan orang yang percaya Tuhan, mau pakai begini. Tapi hakim menolak gugatan itu pada tahun 2013. Itu artinya ya sampai hari ini tulisan itu tetap ada pada mata uang US dollar itu. Kalau kita bertanya kepada mereka yang memegangnya, apakah Anda mengerti apa yang Anda baca tertulis pada mata uang itu? Jadi baik orang ateis, yang bukan ateis, orang Kristen sama-sama menggunakannya. Mungkin hanya sedikit yang sungguh-sungguh mengerti dan percaya kepada Allah serta taat melakukan firman-Nya. Fodi Baukam dalam buku Faith Driven Family tadi itu, dia melaporkan hasil sebuah penelitian bahwa 70 sampai 88% remaja dan kaum muda tidak lagi pergi ke gereja 2 tahun setelah meninggalkan SMA, setelah lulus dari SMA. Itu dalam report of the Southern Baptist Council on Family tahun 2002, hampir 20 tahun lalu. Kalau penelitian sekarang ini bisa lebih parah. Bulan lalu seorang memberitahu saya bahwa anak-anak muda sekarang mengikuti ibadah online itu sambil tiduran, sambil makan minum, sambil menonton lainnya, atau seraya melakukan kegiatan lain. Mereka mengikuti ibadah online, entah mengikuti atau menonton. Apakah itu ciri-ciri generasi milenial dan kita maklumi itu?
Apakah itu karena mereka di luar pengawasan orang tua? Apakah itu tanda bahwa orang tua selama ini tidak memberikan nasihat dan pengajaran berdasarkan kitab suci? Apakah zaman ini, godaan dunia ini, dan kuasa kerja si jahat lebih besar daripada kuasa Injil yang menyelamatkan? Yang minggu lalu kita dengar itu. Apakah itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Alkitab yang ditabur dan ditanam selama ini tidak bertumbuh dan tidak berbuah karena kena hama? Kalau kita bertanya lagi, apakah mereka mengerti firman Tuhan? Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 51 katakan, mengertikah kamu semuanya itu? Pertanyaan ini diajukan setelah seluruh pasal 13 dari Injil Matius itu dia bicara perumpamaan. Setelah cerita memberitakan kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan, akhirnya Yesus bertanya, mengertikah kamu semuanya itu? Murid-murid jawab, ya, kami mengerti. Kalau misalnya mereka bilang, kami tidak mengerti, apa yang harus dilakukan? Musa dalam Ulangan 6 ayat 7 bilang, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Memang tidak ada alasan untuk tidak mengajar. Firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Tidak cukup 1 minggu 1 kali dari mimbar seperti ini. Pertanyaan Yesus, mengertikah kamu semuanya itu? Dipakai juga oleh Filipus untuk bertanya kepada sida-sida dari Ethiopia. Seorang pejabat, seorang pembesar. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Saudaraku dalam Tuhan, untuk orang entah pejabat atau tidak, entah orang berpendidikan atau tidak, entah orang yang mengerti atau tidak mengerti, pertanyaan seperti ini sangat menyinggung perasaan dan juga harga dirinya. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Karena terasa kurang sopan, seperti dirinya dianggap dan diperlakukan seperti orang bodoh. Mengertikah Tuhan? Sudah disapa Tuhan, ditanya lagi mengertikah? Itu pertanyaan seorang Tuhan kepada hambanya, budaknya, pekerjanya, karyawannya, pegawainya. Setelah memberi instruksi, sudah jelas, mengerti. Ya Tuhan, lakukanlah. Sekarang seorang seperti Filipus ini datang dan bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Hal seperti ini bisa membuat kita terkendala untuk mengkomunikasikan Injil. Memang kita tahu bahwa ada sebagian orang membanggakan pendidikannya dari sekolah tertentu dengan gelar tertentu, predikat tertentu, lulus. Ada orang-orang membanggakan profesi dan jabatan tertentu. Ada orang-orang membanggakan prestasi-prestasi dan prestise. Kita tahu hal-hal seperti itu dapat menjadi tembok sehingga Injil tidak bisa tembus, tidak bisa dikomunikasikan. Tapi pejabat ini tidak. Walaupun dia pejabat tinggi, disapa Tuhan, dia tidak tersinggung. Matthew Henry dalam komentarnya mencatat 3 informasi bagus tentang sida-sida ini. Pertama, dia berbicara seperti orang yang berpikiran sangat rendah hati tentang dirinya sendiri dan kemampuan serta pencapaian-pencapaiannya. Artinya ya prestasi, kemampuan dan apa-apa begitu, tapi dia rendah hati. Ia sama sekali tidak merasa terhina dengan ditanya apakah ia mengerti apa yang dibaca. Walaupun Filipus seorang asing yang berjalan kaki dan mungkin tampak hina.
Sebaliknya, sida-sida ini menerima pertanyaan itu dengan baik. Ia memberi tanggapan yang sangat rendah hati. Bagaimana aku bisa? Bisa jadi ia seorang yang cerdas dan juga mengenal baik maksud kitab suci. Seperti kebanyakan orang. Namun demikian, ia dengan rendah hati mengakui kelemahannya. Matthew Henry bilang, perhatikanlah orang yang mau belajar harus sadar akan kebutuhan mereka untuk diajar. Lalu dia mengutip Zakaria 4 ayat 13, Nabi harus terlebih dahulu mengakui bahwa ia tidak tahu apa maksud dari semuanya ini. Maka malaikat akan memberitahukan kepada dia. Hal kedua tentang sida-sida ini, tentang Tuan Besar ini, Matthew Henry bilang begini. Ia berbicara seperti orang yang sangat ingin diajar, ingin dibimbing. Amatilah, ia membaca kitab suci. Memang ini membaca ini bukan dengan suara pelan. Dia punya pegawai-pegawai ada bersama dalam kereta itu. Ia membaca dengan suara keras supaya mereka dengar, para pegawai yang sama-sama dengan dia. Dan tentunya Filipus yang sedang jalan mendekati kereta itu juga akhirnya dengar. Amatilah ia membaca kitab suci meskipun ada banyak hal di dalamnya yang dia tidak mengerti. Dia membaca untuk dirinya, membacakannya untuk orang-orang yang bersama dengan dia. Walaupun ia sendiri tidak mengerti banyak. Walaupun ada banyak hal dalam kitab suci yang gelap dan sukar dipahami, bahkan sering kali disalahpahami. Namun, Theo Henry bilang, kita tidak boleh mencampakkan begitu saja karena itu. Tetapi harus berusaha mempelajari apa yang mudah, yang merupakan cara paling mungkin untuk memahami apa yang sulit secara perlahan-lahan. Sebab pengetahuan dan anugerah tumbuh secara bertahap. Hal terakhir ketiga yang Matthew Henry bilang, ia mengundang Filipus untuk naik dan duduk dengan dia, duduk di sampingnya. Wow, luar biasa. Ini juga salah satu kendala untuk komunikasi Injil, yaitu orang yang tinggi duduk sama-sama dengan orang yang rendah. Bagaimana mau berbicara, duduk saja tidak mau. Tapi orang ini memberi tempat, mari naik, duduk di samping saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Martin Luther, tokoh reformator bilang begini, kalau ada masalah di antara kita, mari kita duduk di seputar firman Tuhan, mengelilingi firman Tuhan. Ketika kita bicara berdasarkan firman Tuhan, masalah akan selesai. Jika ada seorang atau sesuatu yang tidak kita mengerti dari kitab suci, mari kita duduk di seputar kitab suci. Tetap kitab suci yang jadi center untuk dapat berbicara kepada kita, membuat kita mengerti, membuat kita berubah, membuat kita memuliakan Tuhan. Percakapan dan pendalaman akan firman Tuhan mengisi pikiran dan hati kita, menambah wawasan kita, membentuk sikap hati, dan akhirnya ada perubahan perilaku menuju keserupaan dengan Kristus. Bagaimana kita dapat menerapkan firman ini? Apakah ada orang-orang seperti sida-sida ini di sekitar kita? Mereka orang-orang yang barangkali orang saleh, tekun beribadah, atau juga bahkan baru pergi beribadah, lalu pulang tanpa mengerti apa yang ia dengar. Kitab suci yang dibacakan. Mungkin juga di rumah kita, di ruangan kita saat ini, ketika firman ini diberitakan, saudara perlu tanya, apakah Anda mengerti apa yang Anda baca? Apa yang Anda dengar? Berangkat dari situ. Kita mau bermimpi untuk bercerita kepada gubernur, kepada presiden, pada pejabat tinggi, mungkin tidak sampai.
Ada orang-orang Tuhan akan utus berbicara kepada mereka. Tapi kita bisa memulai dari tempat kita ada saat ini. Orang-orang yang bersama-sama dengar, membaca kitab suci, bahkan ada yang dapat memimpin di rumahnya, beribadah, orang-orang di rumahnya dapat mendengar ia membaca firman. Tapi ia sendiri tidak mengerti. Bisakah kita bertanya, mengertikah Anda apa yang Anda baca? Saya tidak mengerti, saya hanya baca saja. Bisa jadi. Bisa saja. Jadi kau siapa? Kau pendeta kah? Tanya-tanya saya. Ada orang bisa tersinggung. Banyak macam kemungkinan respon yang membuat kita kemudian merasa terkendala untuk berbicara. Tapi hal yang paling mudah dan menghubungkan kita secara langsung adalah kita membaca kitab suci. Orang-orang di sekitar kita ini juga membaca kitab suci. Itu artinya identitas kita adalah orang yang terhubung dengan Tuhan. Entah dia punya pengenalan akan Kristus sebagai juru selamat pribadi atau belum. Saya termasuk orang yang seperti itu. Tidak mengerti kitab suci yang saya baca. Dari kecil, ayat hafalan banyak. Cerdas cermat sampai tingkat sinode. Kami dari anak-anak sampai remaja kami memenangkan. Sampai saya tinggalkan SMA pergi ke seminari. Sangat suka firman Tuhan. Membaca, kami membuat ringkasan Kejadian sampai Wahyu. Kami belajar sejarah gereja. Untuk apa? Untuk menunjukkan pada orang kami kuasai Alkitab. Kami bisa menang dalam cerdas cermat. Kami bisa memimpin. Memimpin anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Dengan keaktifan seperti itu, seorang bertanya kepada saya, Jim, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, Anda yakin pasti masuk surga? Saya bilang, saya yakin. Pasti ya. Apa alasanmu begitu yakin? Saya guru sekolah minggu. Saya seksi kerohanian pemuda. Saudara bisa lihat, saya begitu giat dalam pelayanan, giat dalam menggali membaca kitab suci tanpa pengertian yang benar. Dan bertolak dari pengertian itu, ia kemudian memberitakan Injil. Dia bilang, Jim, apa yang kamu lakukan semua itu baik. Tapi itu bukan jalan untuk ke surga. Itu kamu rintis jalan sendiri. Ibarat papan ini. Kalau kita taruh seperti ini surga, ini bumi. Ikut jalan ini, sampai tidak? Sampai. Tapi kalau kau ikut jalan yang lain, apakah sampai ke surga? Tidak. Semua amal baikmu, pelayananmu, kesalehanmu, seperti itu. Jalan yang kau rintis sendiri tapi tidak pernah akan sampai ke surga. Kecuali kau pilih yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman itu saya memang berbagi, dan kalaupun berulang-ulang bicara, ingin mendorong jemaat untuk berbicara tentang Injil dalam percakapan yang sederhana, yang sehari-hari kita ngomong. Saya ketika menjaga tokonya, seorang pengusaha cerita itu, cerita Injil. Dan saya mengerti di toko. Apa yang saya ajarkan kepada orang lain di gereja, pada anak-anak, remaja, dan pemuda, dia jelaskan yang saya tidak mengerti. Karena itu, seorang yang sudah jadi penatua, ya bertahun-tahun dia bilang, saya sudah 5 periode. Karena itu saya bilang, saya periode ini mau istirahat. Saya bilang, sudah cukupkah melayani? Iya ya, biar kasih kesempatan orang lain melayani. Saya bilang,
hampir sepanjang umur hidup kita melayani Tuhan. Bagi majelis dari masa muda sampai dewasa seperti ini, saya sebaya dengan dia. Dengan semua pelayanan yang kita lakukan, kita berharap dapat masuk surga. Seandainya Tuhan memanggil kita hari ini, Anda yakin pasti masuk surga? Dia bingung, diam, tidak mengerti. Setelah lama baru bilang, bukankah itu yang kita usahakan? 25 tahun melayani sebagai penatua. Masa Tuhan tidak tahu segala jerih lelah saya dalam pelayanan? Masa Tuhan mau menolak saya? Saudara bisa lihat di dalam gereja, ia berbicara firman Tuhan, mengajar keluarganya tentang firman Tuhan. Dan ia sendiri tidak mengerti bagaimana caranya ia masuk surga. Kita harus bisa menjelaskan kepada mereka. Orang-orang yang sama dengan kita, sama-sama baca firman Tuhan, sama-sama pergi beribadah, sama-sama melayani. Kita sudah punya hubungan, tidak sulit. Kalau berbicara untuk orang yang berbeda iman, lintas agama mungkin masalah. Kita perlu belajar hal-hal khusus. Tapi orang-orang yang sama-sama terhubung dalam Tuhan, duduk di seputar firman Tuhan, kita dapat pemecahan paling gampang. Ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita arahkan, kita akan dituntun. Ya, kuat kuasa Roh Kudus akan bekerja menuntun kita untuk memimpin jiwa demi jiwa kepada keselamatan dalam Kristus. Filipus bertolak dari nas kitab suci itu, memberitakan Injil. Orang ini kemudian menyerahkan dirinya. Dia bilang, di sana ada air. Apa salahnya kalau saya dibaptis? Kalau engkau sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saya percaya. Ia dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, apakah kita mau melakukannya? Tuhan Yesus bertanya begini pada murid-muridnya. Mengertikah kamu semuanya itu? Murid-muridnya menjawab, ya, kami mengerti. Dalam bagian lain dilanjutkan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita akan menyanyi Kidung Jemaat nomor 54, tak kita menyerahkan pada musuhnya. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Yang bersinar di dalam dunia, tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selalu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur mendapat anugerah istimewa mendengar Injil Tuhan, mendapat tempat dalam hati kami. Kami boleh mempercakapkannya dalam hidup kami sehari-hari dengan anggota keluarga kami dan orang-orang dalam pergaulan kami. Jika ada di antara kami yang belum mengerti lebih baik, Roh Kudus bantu kami, ajari kami, tuntun kami pada kebenaran-Mu. Orang-orang yang Tuhan mau pakai dapat menjelaskan, mengajarkan, kiranya boleh menjadi berkat. Kami dapat pengertian, wawasan dibukakan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan memberitakan tentang Tuhan yang mengasihi kami. Kiranya kami boleh memulai dari keluarga kami, rumah tangga kami, orang-orang di sekitar kami, dan keluar pada orang lain, bahkan mereka yang berbeda suku, bangsa, bahasa, budaya. Kiranya dari antara jemaat ini ada yang Tuhan boleh persiapkan dan utus ke antara bangsa-bangsa untuk memperkenalkan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di seluruh dunia. Kiranya banyak orang boleh percaya kepadamu karena pemberitaan kami. Banyak orang di sekeliling kami hidupnya belum berpadanan dengan Injil Kristus. Banyak kemabukan, pesta pora, seks bebas, pernikahan yang hancur, penyembahan berhala, kekerasan, pencurian, perampokan, penjamretan, iri hati, kedengkian, hidup dalam permusuhan, peperangan. Tuhan, kiranya Injil yang sudah lebih dari 100 tahun di tanah ini boleh mengambil tempat dalam hati kami, tertulis jelas, terbaca dengan jelas, dan Dia boleh membaca hidup kami dan juga dibaca oleh orang lain, agar kami dibentuk serupa Kristus, meninggalkan segala kefasikan, kebodohan, terbelakangan, tidak jelasan karena tidak belajar dan mau tahu. Beri hati yang rendah untuk terus menuntut diri, diisi, dilengkapi dan diubahkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh firman-Mu. Kami memuliakan Engkau. Dalam persekutuan jemaat ini, kami mendoakan para pejabat pemerintah kami. Tuhan tolong mereka dalam usaha-usaha untuk penanganan COVID-19, juga vaksinasi yang sedang berjalan. Setiap orang yang jadi target dan seluruh rakyat ini pada waktu Tuhan boleh menerima semua, dan Engkau boleh melawat Indonesia dan memulihkannya segera. Kami serahkan padamu untuk keadaan cuaca ekstrim yang kami hadapi, hujan yang terus-menerus dengan angin dan banjir, tanah longsor dan berbagai keadaan yang membuat kami terkejut, keadaan saudara-saudara kami dalam bahaya. Tuhan, Kau lindungi dan pelihara, jaga dan sertai. Berkatilah anak-anak-Mu upaya-upaya tengah masa pandemik ini untuk tolong mereka dengan segala keterbatasan boleh membawa hasil baik. Tuhan melindungi, menjaga semua aktivis, semua relawan, seluruh pelayan yang ada di lapangan dalam segala usaha untuk menolong mereka yang mengalami keterbatasan dalam banyak hal untuk akses apapun. Tuhan, Kau lawat dan berkati mereka, hiburkan, kuatkan. Kau pimpin dan pakai kami juga menjadi berkat bagi mereka. Kami doakan orang-orang sakit di tengah jemaat kami, baik karena
COVID-19 ini atau sakit apapun, lawatan tangan Tuhan, kuat kuasa pekerjaan Allah dalam diri mereka boleh membawa perubahan lebih baik, kesembuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita mereka. Tuhan, Kau beranugerah untuk memulihkan. Kalau kecukupan dari Tuhan ada ketika usaha-usaha pengobatan dilakukan, perawatan, Tuhan berkati. Kami doakan dan serahkan untuk tenaga medis, para medis, para perawat, menteri suster bidan, dokter gigi, ahli gizi. Jemaat kami yang melayani di masa pandemi ini dan sepanjang hidup mereka karena menjawab panggilan Tuhan. Engkau perlengkapi dengan kuat kuasa dan kasih-Mu untuk terus menjadi berkat bagi setiap pasien dengan sakit apapun dilayani, khusus dengan COVID-19. Kami doakan untuk keluarga mereka dengan segala stres yang mereka hadapi. Tuhan, Kau juga akan tolong gimana mereka melewati hari demi hari dengan perlindungan dari Tuhan atas tubuh, jiwa, roh mereka. Kami doakan Bu Ani Une Putih, Bu Paulina Wataha dari Foni Persulesi, Pak Harol Manugan, Bu dari Ayu Palembunga. Kami doakan Pak Albin Kobis untuk Pak Bu Elim Mengayu, untuk Bu Sarah Mangge, Bu Melani Chong dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, Dara Tedion Kusbin dari Grace Tauran, dari Stevi Tauran, Bu Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani, Yang Wismiarso, Pak Geri Dalabaso, Bu Oktaviani Hidemi, Pak Nikolas, Bu Sopi, mereka kekasih-kekasih-Mu, lingkupi dengan kasih sayang-Mu, bekerja di paling depan dengan segala kemungkinan bahaya dan resikonya. Lingkupi dengan kasih sayang-Mu, pelihara dan berkati, pakai selalu untuk menjadi berkat. Dalam kerelaan hati, kesediaan mereka untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab. Didoakan dan serahkan untuk keluarga kami, baik orang tua kami yang sudah lanjut usia, maupun diri kami sendiri, sebagai orang tua, sebagai suami istri, dalam membangun, membina pernikahan kami, dalam membina anak-anak kami, cucu cicit, untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, diubahkan oleh firman yang kami dengar dan kami beritakan, agar kami menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, memuliakan Engkau. Pernikahan kami Tuhan pelihara, teguh setia satu sama lain, kami memuliakan Engkau, dan ini boleh menjadi kesaksian Injil bagi lingkungan sekeliling, baik seisi rumah kami, tempat kami bekerja, ataupun di tengah-tengah dunia dalam usaha, pekerjaan, dan perjuangan hidup. Kami serahkan setiap bentuk pekerjaan yang kami lakukan di rumah, di luar rumah, dalam setiap kegiatan kami keluar masuk, dalam naungan pemeliharaan berkat Tuhan. Jangan Engkau mengangkat tangan-Mu dari kami, tapi taruh atas kami dan terus berkati, sehingga usaha-usaha kami sekecil apapun itu, atau yang kami usahakan untuk mulai, atau yang sudah kami bekerjakan bertahun-tahun atau berbulan-bulan, dengan segala tantangannya, dapat berjalan baik, lancar. Kami menikmati semua dan menjadi berkat juga bagi kemuliaan Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan, juga bagi sesama. Kami doakan saudara kami yang masih bergumul dengan kerjanya karena masa pandemi ini, mereka yang mencari pekerjaan, berusaha untuk membuka sesuatu yang baru, Tuhan bukakan jalan-Mu. Kami doakan untuk masa depan anak-anak kami yang belajar dari rumah, di sekolah, di asrama, mereka yang saat ini belajar secara virtual, online. Tuhan jaga dan berkati, ataupun mereka yang sudah masuk dan melakukan tatap muka secara terbatas. Lingkupi, lindungi, jaga, pelihara juga untuk
Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura dengan guru-guru dan murid dan orang tua murid. Tuhan jaga juga masa pandemi ini, Kau lingkupi dengan kasih sayang-Mu dan memberkati semua pekerjaan pelayanan ini. Persiapan penerimaan murid baru dan segala yang dipersiapkan ke depan Kau berkati. Pengurus yayasan dalam memikirkan segala sesuatu yang perlu. Tersedia segala kebutuhan untuk pelayanan melalui pendidikan ini berjalan baik. Di sana Injil diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan karena percaya padamu. Kami serahkan untuk persembahan yang dibawa oleh jemaat Tuhan dalam bentuk uang. Tuhan Engkau memberkati memakai ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam dan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus. Persembahan diri hamba-hamba-Mu segenap hidup juga Tuhan berkenan terima, kuduskan, berkenan di hati-Mu memuliakan Engkau. Kami berdoa serahkan untuk penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati kami menerima itu semua dengan sukacita dan memuliakan Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan selenggarakan sakramen perjamuan kudus. Saya persilakan pelayan untuk dapat mengambil tempat, persiapkan meja. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita diundang oleh Tuhan Yesus ke mejanya untuk mengenang kasih-Nya yang besar, menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Nya yang dikorbankan untuk kita. Saya akan bacakan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, ditulis oleh Rasul Paulus demikian. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang dikasihi Kristus, karena itu mari kita akan memeriksa diri kita, hati kita, pikiran kita, setiap perbuatan kita. Jika ada dosa yang kita buat, kita perlu akui, mohon Tuhan mengampuni. Untuk kita yang sudah baptis dewasa atau yang disidi dari gereja sahabat, jika kita sudah mempersiapkan diri, kita diperkenan juga untuk mengambil roti dan anggur dalam perjamuan pada hari ini. Sebelum kita menerimanya, kita akan berdoa.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur bukti kasih-Mu yang besar. Engkau mengorbankan anak tunggal-Mu Yesus Kristus sebagai korban persembahan untuk keselamatan kami. Tubuhnya dipecah-pecahkan, di kayu salib dihancurkan, darahnya ditumpahkan untuk menebus menyelamatkan kami. Oleh bilur-bilurnya kami sembuh, kami diampuni, kami diterima. Kami bersyukur duduk di meja-Mu mengenang betapa Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami merendahkan hati kami dan memohon Tuhan, ampuni kami karena kami kurang mengasihi Engkau dan kurang mengasihi sesama. Kami lebih memilih jalan-jalan kami sendiri, kepentingan kami sendiri, keinginan kami sendiri, hawa nafsu daging diri kami, kepuasan di luar Tuhan, keinginan dunia, keinginan mata, segala dosa kejahatan apapun bentuknya, kecil besar kami telah lakukan. Hari ini kami mohon, Tuhan sayangi kami, kasihani kami, ampuni kami, suci dan basuhkan kami dengan darah-Mu. Layakan kami untuk menerima roti dan anggur ini. Menjadi berkat, menguatkan kami untuk melanjutkan hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dalam kasih anugerah Tuhan. Memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan mata hati kita kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Roti yang kita pecah-pecahkan, itulah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus dikorbankan demi keampunan dosa kita. Cawan minuman syukur yang atasnya kita ucap syukur. Itulah persekutuan dengan darah perjanjian, darah Yesus Kristus. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Yesus Kristus ditumpahkan demi keampunan dosa kita. Jemaat Tuhan, untuk kita yang sudah terima roti dan anggur,
Mari saya undang kita berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Yesus Kristus yang mengorbankan tubuhnya untuk kita. Kita angkat roti ini sambil mengingat Ia yang berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Mari kita terima dengan iman dan dengan syukur. Kita makan bersama. Jemaat Tuhan, mari kita memandang pada Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya untuk kita. Mari kita mengangkat cawan tangan kita sambil mengingat Dia yang mengasihi kita. Mari kita terima cawan minuman ini dengan iman dan dengan syukur. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Engkau sekali lagi meneguhkan kami di meja perjamuan ini bahwa Engkau setia. Betapa kami tidak setia, tapi Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Lanjutkan kasih dan kesetiaan-Mu, topang dan kuatkan kami jika kami tidak berani dan takut untuk memberitakan Injil. Tolong kami mulai hari ini berdiri untuk memberitakan tentang kematian Kristus. Mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami sebagai hamba-hamba yang setia. Kuatkan dan teguhkan hidup kami menjalani hari-hari kami bersama-Mu. Demi Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Meja disiapkan kembali. Jemaat Tuhan, kita telah beribadah dan kita akan mengakhiri tadi kita dengan memuji memuliakan Tuhan. Di akhir ibadah ini kita akan mengangkat pujian dan hormat kepada Allah Tritunggal. Mari kita berdiri, kita menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Kasih Kristus, Tuhan memilih kita untuk menjadi alat kesaksiannya. Karena itu mari kita kembali ke dalam hidup kita, tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan kita, dalam perjalanan pulang pergi, dalam kesibukan kita. Masyurkan Injil Kristus, beritakan dan sampaikan, agar banyak orang boleh mengerti kitab suci, percaya kepada Kristus dan hidupnya diubahkan.
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh. Ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.